Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada jemaat CST. Mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah online Ahad gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Mari ikuti CST Sunday School online setiap Ahad pada jam 5 petang. Ibadah minggu di gereja bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal kerana tempat terhadir. Mari bersama dalam doa awal pagi pada pukul 9.15 di gereja sebelum ibadah. Jom ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Surgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Doa bersama di gereja akan diadakan pada hari Rabu minggu hadapan. Kami mengundang setiap jemaat untuk dapat hadir bersama. Kami juga mengundang jemaat untuk join Connect Group CST. Jemaat yang rindu bersama boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 32062052221. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry, Anda boleh menghubungi Magdalena untuk info lanjut. Pihak gereja juga amat mengalu-alukan jemaat untuk terlibat dalam pelayanan. Jemaat boleh menghubungi nombor yang tertera jika rindu untuk join. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, kaunseling, dan pengebumian, jemaat boleh berhubung dengan pastor gereja yaitu Pastor Chu. Jemaat yang rindu bersaksi atau ada kesaksian hidup, jemaat boleh merekam video kesaksian dan dihantar kepada pihak gereja. Jemaat boleh menghubungi nombor yang tertera. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, good morning everyone. Welcome to church. Glad to see you again. Selamat berjumpa lagi di ibadah oleh CST. Apa khabar semua jemaat CST? Ya, kiranya hidup engkau terus diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah ketika engkau terus tinggal di dalam Kristus. Mari kita sediakan hati kita untuk mendengar firman. Bahkan lebih penting di mana kita menjadi pelaku firman-Nya. Howard Hendrick, seorang profesor di Amerika menyatakan, "The word of God was not written to satisfy our curiosity. It was written to change our life." Firman Tuhan tidak ditulis untuk memuaskan rasa ingin tahu kita, ya. Itu ditulis untuk mengubah hidup kita. Mari kita rindu untuk berubah. Mari kita rindu untuk menjadi pelaku firman-Nya. Dan mari kita menjadi umat-Nya yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba serahkan ibadah pagi ini di tangan Engkau. Biar Engkau terus menjamah setiap mereka yang mendengar firman-Mu Tuhan. Setiap benih yang ditabur akan terjatuh di dalam tanah yang subur, di mana mereka akan tetap berhasil 30 lipat ganda, 60 dan 100 lipat ganda. Tuhan, biar Engkau yang mengendalikan seluruh ibadah ini
jamah setiap umat-umat-Mu di mana mereka berada, Tuhan. Dan hamba sekali lagi serahkan ibadah di tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua umat katakan, Amen. Amen. So, pagi ini saya akan mengulang 4 jenis kasih mengikut Yunani kuno. Ya. Yang pertama yaitu kasih agape, di mana yaitu berbicara tentang kasih tanpa syarat. Ya. It's an unconditional love. It's a selfless love. Ya. Itu biasa dijumpa di mana Tuhan begitu mengasihi setiap kita umatnya. Yang kedua yang Anda lihat ya apa? Yang sedang fall in love, ya, yaitu eros. Itu berbicara tentang romantic love, ya, cinta romantis penuh gairah dan fisik. Ya. Yang ketiga, apa yang Anda lihat ialah apa? Friendship, ya, yaitu philia, ya. Ini berbicara tentang kasih antara teman-teman Anda, ya, kasih antara teman-teman Anda. Keempat, Anda melihat apa? It's a family. Ini ialah berbicara tentang storge love. Itu biasanya berlaku di antara orang tua dan anak-anak mereka. Ini mempunyai ikatan yang kuat, ada kerapatan, ya. So, dan pagi ini saya akan sampaikan topik yaitu living in love, yaitu hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Mengikut Daniel Fuller, seorang teolog Amerika menyatakan, in biblical thinking, genuine love exists only when good works are done in the context where God rather than the doer get the credit. Artinya apa? Dalam pemikiran Alkitabiah, ya, kasih sejati hanya ada ketika pelayanan kita, ya, dilakukan di mana Tuhan Yesus Kristus menerima semua kemuliaan dan bukan pelakunya. Sangat penting. Mari kita bisa tangkap begitu. Seterusnya, seorang teolog Amerika dan pendeta yaitu R.C. Sproul, beliau menyatakan, the biblical concept of love says no to acts of selfishness within marital and other human relationship. Artinya, konsep kasih yang Alkitabiah mengatakan tidak pada tindakan yang mementingkan diri sendiri dalam pernikahan dan hubungan manusia yang lain-lain. So, di sini mari kita bisa memahami tentang apa artinya kasih di dalam Alkitab. Apa yang dikatakan kasih dalam Alkitab. Dan sebelum ini mari kita melihat bagaimana jemaat-jemaat di Berea, ya, mencari kebenaran. Itu bisa kita baca di Kisah Para Rasul pasal 17, ya, ayat 11. Di sana orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, ya. Yaitu kota itu ialah Berea. Karena mereka menerima firman itu dan dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidik kitab suci untuk mengetahui, ya, apakah semua itu benar dan sebagainya. So, di sini umat di Berea sangat rajin, ya. Mereka sangat rajin, mereka sangat disiplin apa? Mereka menyelidik bukan satu hari, tapi setiap hari. Mereka sangat mau tahu apakah yang disampaikan. Dan untuk bagian itu, Paulus, mereka mau tanya apakah yang dikatakan Paulus itu satu kebenaran. Inilah hati umat di Berea. Dan saya juga berharap umat CSC bisa mempunyai hati yang begitu, ya. Mau mencari, mau mempelajari firman, mau mengaji kebenaran firman setiap hari. Ada yang orang rajin, orang disiplin, ya. Supaya apa? Supaya engkau akan tahu apa yang disampaikan oleh hamba-hamba sesiapapun, ya. Anda bisa cek ke dalam Alkitab. Apakah itu satu yang benar atau itu bukan kebenaran. Bahkan bisa menyesatkan engkau dari kebenaran firman. So, mari kita sangat penting di mana kita menjadi umat yang bisa dipercaya, umat yang mencintai firman Tuhan. Saya percaya pasti engkau bisa, jemaat CSC, ya. So, di Alkitab, bagaimana Anda bisa hidup dalam kasih? Bagaimana Anda bisa hidup kasih? Itu satu pertanyaan untuk setiap kita.
Bukan setakat untuk engkau saja, Anda saja, tapi untuk saya juga. Kita bisa mencari itu di mana? Di dalam firman. Dan di 1 Korintus pasal 13 berbicara tentang kasih. Ayat 1 menyatakan bahwa walaupun kita bisa berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, kita seperti apa? Gong yang berkumandang. Dan ayat 2 sangat penting juga. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan dan memiliki iman yang sempurna, tapi kalau saya tidak mempunyai kasih, itu tidak berguna. Itu sangat penting untuk umat CST. Mari kita belajar untuk menjadi umat yang mempunyai kasih, umat yang hidup dalam kasih. Dan di ayat 4, saya percaya Anda sudah sangat biasa tentang ayat itu, yaitu kasih itu apa? Sabar. Kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri. Nah, kasih itu tidak sombong, ya. So kasih itu Anda akan menjadi orang yang sabar, orang yang baik hati, ya. Anda tidak akan iri, ya. Anda tidak akan tinggi hati. Itulah kasih. Ayat 5 menyatakan, ia tidak apa? Ia katakan kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, kasih tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Satu puisi menyatakan kasih itu tidak angkuh, tidak kasar, ya, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauan diri sendiri. Tidak cepat tersinggung, ya, tidak berdendam. Tidak hanya mau kita yang menang saja. So itulah kasih. Mari kita belajar tentang kebenaran firman. Seterusnya ayat 6 menyatakan, ia tidak bersuka cita kepada ketidakadilan, tetapi kepada kebenaran. Ya. Jika ada orang penuh dengan kasih, ya, ada hidup dengan kasih, ada ialah orang yang suka kepada kebenaran. Ayat 7 menyatakan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, ya. Artinya apa? Ia bisa menghadapi, ya, segalanya, ya. Ia tetap percaya yang terbaik di setiap manusia, ya. Ia tidak, ya, ia mengasihi, ya, itu. Dia tidak pernah hilang harapan. Dia sabar menunggu. Itulah kasih. So mari kita belajar tentang firman. Apa artinya kasih? Seterusnya, 11 sangat penting untuk Anda dan saya. Karena itu berbicara tentang apa? Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Saya percaya Anda ya orang yang mau terus bertumbuh. Karena semasa Anda bertumbuh, Anda tidak hanya mempunyai kasih dalam tahap tadika atau sekolah rendah saja, tapi mungkin Anda sudah menjadi orang dewasa, orang yang sudah bekerja di luar. Dan kerana itu, mari kita belajar. Kasih Anda perlu terus bertumbuh, menjadi lebih dewasa, ya, lebih berkenan di depan Tuhan. Ayat 13 menyatakan demikian tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar antaranya ialah kasih. Dan di sini kasih berbicara tentang kasih agape. Itu yang paling penting, ya, paling penting di mana kita mengasihi orang lain. The greatest is agape love. The greatest agape love. Seterusnya, bagaimana Anda hidup dalam kasih? Kita bisa belajar dari Yesus Kristus, teladannya. Di mana apa? Yesus sedia untuk memikul salib setiap hari. Ya, oleh itu mari kita belajar untuk berusaha, ya, menjadi seperti Kristus, memikul salib. Sangat penting. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi mari kita belajar untuk memikul salib untuk setiap hari. Di sini Efesus pasal 5 ayat katakan, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Yesus Kristus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
So di sini kita melihat bahwa Yesus memberi teladan di mana dia menjadi korban yang tanpa dosa. Supaya apa? Supaya itu menghilangkan setiap dosa kita. Itulah kasih Kristus yang sangat harum di depan Allah Bapa. Dan di 1 Petrus pasal 2 ayat 20 menyatakan, 21 menyatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, Anda dan saya, karena Yesus Kristus pun telah menderita untuk kamu. Yesus menderita, Yesus menanggung salib, mati di atas kayu salib, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. So Tuhan tahu Anda dan saya mengikut jejak kakinya. Bagaimana dia hidup untuk 33 tahun di bumi ini. Ayat 23 menyatakan, ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tuhan tahu tujuan hidupnya datang ke bumi ini, yaitu apa? Mati di atas kayu salib untuk mendamaikan Anda dan saya. Dan Yesus Kristus sangat tahu bahwa Tuhan Allah Bapa ialah hakim yang adil. Dia bisa menyerahkan hidupnya kepada Allah Bapa. Semasa dia dihina, dia tidak membalas. Dia menyerahkan semua itu di tangan Allah Bapa. Itulah karakter Tuhan kita. Tuhan kita sangat adil. Dan sebenarnya kita tidak usah membela diri kita. Kita perlu belajar untuk berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi Anda. Jika Anda hidup dalam kasih, saya percaya Anda bisa menyerahkan hidup Anda sekali lagi di tangan Tuhan. Di Filipi pasal 2 ayat 1 menyatakan, dan jadi kerana dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Satu puisi menyatakan, kalian kuat kerana apa? Kerana kalian bersatu dengan Kristus. Wow. Kalian terhibur kerana apa? Kristus mengasihi engkau. Kalian dibimbing oleh Roh Tuhan. Kalian juga sangat mengasihi dan menaruh belas kasihan satu sama lain. So itu sangat penting untuk setiap kita. Mari kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 2 menyatakan, kerana itu sempurnakan sukacitamu dengan itu. Hendak kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tuhan mau apa? Tuhan mau kita hidup dalam rukun, hidup penuh dengan kasih. Mempunyai tujuan dalam hidup Anda. Mempunyai tujuan, mempunyai visi dalam hidup Anda. Ayat 3 menyatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Kita harus mengerti tentang kepentingan diri kita, pujian dari dunia ini. Sebenarnya semua sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. So Tuhan mau kita menjaga kerendahan hati. Kita perlu belajar untuk rendah hati. Semasa kita rendah hati, Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. Ayat 7 menyatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba, sebagai doulos, dan menjadi sama dengan manusia. Di sini, walaupun Yesus Kristus bisa menggunakan kuasanya, tapi dia tidak. Dia mengesampingkan semua kuasa dan otoritas, semua kemuliaannya. Dia hidup sebagai hamba, seperti seorang manusia. Dan ayat 8 menyatakan, dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Tuhan Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Dan hukuman kayu salib sebenarnya sangat kejam, paling kejam dan tercela. Itu dipinjam oleh orang Yunani dan Romawi dari Fenisia. Itu satu hukuman yang sangat kejam.
Tapi Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Dan seterusnya, bagaimana Anda bisa hidup dalam kasih? Anda perlu belajar untuk membaharui hidup Anda, menjadi manusia baru. Mari kita lihat di Efesus pasal 4 ayat 31 menyatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendak dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tuhan mau apa? Kita hilangkan segala perasaan sakit hati, ya, dendam, marah. Jangan lagi berteriak-teriak, memaki-maki. Jangan lagi ada perasaan benci, ya, perasaan semacam, ya. Tuhan, satu versi mengatakan, hilangkanlah sifat licik dan pemarah, pertengkaran, kata-kata kasar, dan kebencian. Tuhan mau kita menghilangkan. Saya percaya ada kala mungkin Anda berasa susah, tapi semasa kita bergantung kepada Tuhan, Anda pasti bisa. Ya, umat CST, Anda pasti bisa. Ayat 30 menyatakan, tetapi hendak kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Tuhan mau kita belajar untuk memaafkan sesama, ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, ya. Karena jikalau engkau tidak mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak akan mengampuni Anda. Apakah Anda mau diterima Tuhan? Mari kita belajar untuk mengampuni, ya, menyerahkan semua di tangan Tuhan. Di Kolose pasal 3:12 menyatakan, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan di kasih-Nya, kenakan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itulah Tuhan mau, ya. Satu versi mengatakan, saudara ada umat Allah, engkau adalah umat Allah, ya. Allah mengasihi kalian dan memilih kalian untuk menjadi milik yang khusus. Itulah sebab kalian harus menunjukkan belas kasihan, ya. Haruslah berbaik hati, mempunyai hati yang baik, rendah hati, lemah lembut, tahan menderita. So, mari kita bisa bersedia menanggung penderitaan dengan tenang dan sabar. Belajar itu bisa dipelajari sebenarnya, bukan sesuatu yang mustahil. Anda bisa. Seterusnya ayat 13 menyatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, ya. So, mari kita belajar untuk saling mengampuni. Ayat 14 menyatakan, dan di atas semua itu kena kasih, ya, kena kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, menyempurnakan. So, di sini satu puisi mengatakan kalian harus saling mengasihi, sebab kasih itu yang akan menyatu padukan, ya, saudara semuanya, sehingga menjadi sempurna. So, di sini mari kita menjadi umat Tuhan yang rukun, ya, di mana hidup kita berkenan di depan Tuhan. Ayat 15 mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, ya, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah, ya. So, itulah tanggung jawab, itu hak setiap Anda dan saya. Untuk apa? Untuk hidup berdamai, ya. Anda harus mengusahakan itu, ya. Anda harus mengusahakan itu. Dan hidup dalam kasih. Mari kita belajar untuk hidup dalam kasih, living in love. Dan apa yang Alkitab bicara tentang kasih, sebenarnya kasih dalam Alkitab itu selalu berbicara tentang kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang biasa-biasa. Dan sekarang kita akan pelajari 2 poin yang penting. Pertama yaitu apa? Kasih Tuhan sungguh-sungguh. Kasih kedua yaitu kasih sesama manusia seperti dirinya sendiri, ya. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama manusia dengan sungguh-sungguh juga. Apa yang Anda lihat ya? Fall in love with Jesus, ya. Pertama, kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat di Markus pasal 12 ayat 30 menyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. So, di sini kasihi berbicara tentang agape, ya, agape, ya. Engkau harus mengasihi Tuhan. Itu satu kewajiban Anda sebenarnya, ya. Itu satu kewajiban. Agape sebenarnya arti, ya, digunakan di mana kasih Tuhan kepada manusia.
Itu juga boleh digunakan oleh kasih manusia kepada Tuhan, ya. Dan agapao juga digunakan untuk mengasihi musuh. Saya percaya Anda bisa tangkap kasih agape ialah kasih yang tanpa syarat. Ya, kasih yang tanpa syarat, unconditional love. Memang kita tidak akan sempurna, tapi Anda dan saya bisa menjadi lebih sempurna setiap hari semasa kita mengusahakannya, ya, mengusahakan itu, ya. So di sini mari kita belajar itu apa, ya. Maka satu puisi mengatakan, maka kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap semangat, dan doa serta kecerdasan dan dengan tenaga. Itu salah satu puisi. Dan mari kita lihat sekarang di Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Di sini ada sesuatu yang agak menarik. Mari memberi perhatian. Di Yohanes 21 ayat 15 menyatakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. So di sini sebenarnya semasa Petrus membalas, semasa Yesus mengatakan kepada Petrus, dia kata, apakah engkau mengasihi? Apakah engkau agape kepada aku? Tapi semasa Petrus jawab, dia kata, aku mengasihi, aku filio engkau. Aku mengasihi dengan kasih persahabatan, sebagai teman, tapi bukan dengan agama. Dan ayat 16, di mana kata Yesus kepadanya untuk kedua kali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Di sini mengasihi berbicara tentang agama, ya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Di sini filio, sama juga. Tuhan katakan, apakah engkau agapa kepada aku? Tapi Petrus sekali lagi mengatakan, aku filio kepada engkau. Di ayat 15 dan 16 sama. So, mari kita lihat ayat 17. Sangat menarik. Di sini kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi? Apakah engkau filio kepada aku? Kali ini Tuhan kata, apakah engkau filio kepada aku? Maka sedih hati Petrus kepada Yesus, berkata untuk kali ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Maksud filio kepada aku. Dan dia berkata kepada Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi, aku filio kepada engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombamu. So sangat menarik di mana Tuhan pertama katakan, apakah engkau agapao? Tapi Petrus dua kali katakan, aku filio kepada engkau. Aku mengasihi, tapi bukan dengan agapao, tapi dengan filio, kasih persahabatan sebagai teman. Dan memang di mana setiap kita dalam hidup ini mungkin ada struggle, ya, ada bergumul dalam kasih. Dan saya percaya bahwa Tuhan memahami kesemua itu. Semasa engkau menyerahkan hidup engkau kepada Tuhan, engkau akan belajar tentang apa artinya agapao, apa artinya agape, kasih agape, kasih yang tanpa syarat, ya, unconditional love, selfless love, ya. So itu kita bisa belajar dari Tuhan. Seterusnya di sini di mana ayat di Wahyu pasal 2 ayat 4 menyatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Di sini meninggalkan kasihmu ialah kasih agape. Karena di sana Efesus, jemaat di Efesus meninggalkan kasih, menjauhkan diri mereka dari Tuhan. Mereka sudah tidak lagi begitu mengasihi Tuhan seperti mula-mulanya. So sekarang mari kita belajar bahwa
jangan kita sebagai umat di Efesus di mana mereka sudah meninggalkan, mereka sudah menjauh dari Tuhan. Mereka sudah tidak mengasihi Tuhan. Mereka sudah tidak mengasihi Tuhan. Ini sebenarnya bukan berbicara tentang kasih yang biasa-biasa, ya, kasih agape, tapi kasih yang mempunyai ya, yang powerful, yang bisa menjamah seseorang, ya, termasuk Tuhan. Semasa engkau mempunyai kasih yang begitu, ya, pasti engkau akan menjamah hati Tuhan, dan engkau juga akan terus bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Anda akan bertumbuh, ya. So jangan meninggalkan Tuhan, ya. Belajar untuk serius kepada Tuhan, belajar untuk serius kepada Tuhan, ya. Itu sangat penting. Don't walk away from your first love. Seperti orang tersebut, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Seorang pendeta dan penulis Amerika David Jeremiah menyatakan, love is worthless unless it acts out, unless it's expressed in deed and behavior. Artinya apa? Kasih tidak ada artinya jika tidak diwujudkan, kecuali jika diungkapkan dalam perbuatan dan perilaku kita. Ya, Anda bisa melihat hasilnya sebenarnya. Jangan kita NATO, ya. NATO sekarang bukan berbicara tentang peperang yang seperti di Ukraine, ya. NATO berbicara tentang no action talk only. Tuhan tidak mau kita katakan I love you, I worship. Semasa Anda menyembah Tuhan, mungkin Anda mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku begitu mengasihi Engkau. Tapi mari kita belajar dengan memberi dan perbuatan dan tindakan kita. Kita mengasihi dengan perbuatan kita, ya, with action. Seterusnya, Anda bisa mengasihi Tuhan dengan melayani, memberi kepada Tuhan, ya, memberi kepada Tuhan. Anda bisa memberi dalam bagian waktu, Anda bisa memberi dalam bagian uang, talenta dan sebagainya, ya. So, ada satu menyatakan, you are not doing it sacrificially if it doesn't cost you something, or if you are not feeling the pain. So, sangat penting di mana Anda tidak melakukan dengan pengorbanan jika itu tidak merugikan Anda, atau Anda tidak merasakan sakit. Kasih memang ialah satu korban kita kepada Tuhan. Itu kita akan merasakan sakit itu semasa kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Ya, karena tanpa kita belajar untuk mengasihi Tuhan, Anda tidak akan menerima sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Bahkan semasa Anda tidak bertumbuh dalam kasih, Anda bisa di-reject, ditolak oleh Tuhan nanti di waktu penghakiman. Dan apa yang Anda lihat ialah ke-10 firman, the Ten Commandment, ya, Ten Commandment, di mana Tuhan katakan apa? Jangan ada pada Allah yang lain. Sembahkan aku saja. Satu versinya, sembahkan Tuhan saja. No other gods, only me. Itu satu versi bahasa Inggris, ya. Dan Ulangan pasal 5 ayat 8 menyatakan, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang di langit atas, atau di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. So Tuhan mengingatkan kita jangan menyembahkan berhala, ya, jangan menyembahkan apapun selain Dia. So mari kita kenali siapa Tuhan kita, ya. Mari kita mempelajari tentang karakter Tuhan, di mana Tuhan ialah Tuhan yang tidak kompromi, Tuhan yang tidak cemburu, Tuhan yang tidak bisa menerima dosa dan pelanggaran atas firman-Nya. Mari kita memilih pihak Tuhan, memilih untuk hidup mengikut kebenaran firman. Itu sangat penting. Itu akan menopang, itu akan melindungi hidup Anda. Ya, so sangat penting. Mari kita seterusnya kita akan melihat itu apa? Tadi kita sudah melihat kasihilah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Sekarang kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Mari kita lihat di Markus pasal 12 ayat 31. Di sana menyatakan,
Dan hukum yang kedua ialah kasihilah, iaitu agapao ya, sesama manusia seperti diri sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. So Tuhan mahu kita apa? Cintai sesama, mengasihi sesama, ya. Kita wajib mengasihi sesama. Ya. Itulah kebenaran firman. Ya. Tuhan tidak mahu kita mementingkan diri kita sendiri, ya. Tuhan kita mahu apa? Kita love others as well as love yourself. How you love others, how you love yourself, you love others. Bagaimana Anda mengasihi diri sendiri, Anda juga akan mengasihi orang lain, manusia lain, ya. Dan satu peringatan di ayat 33 menyatakan, ya, memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, dengan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama. Itu jauh lebih utama daripada semua korban makanan dan sembelihan. So, memang Tuhan semasa Anda memberi korban, Tuhan senang. Tapi lebih penting di mana Tuhan mau Anda mengasihi sesama. Itu jauh. Firman katakan itu jauh lebih penting. Ya. It's more important, lebih penting daripada korban Anda, korban makanan Anda, korban kesembelihan Anda. Ya. So mari kita bisa menangkap apa yang paling utama, ya, apa yang lebih baik di mata Tuhan, apa yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Ya. Di Matius pasal 7 ayat 12 menyatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. So Tuhan mau lakukan bagi orang lain apa yang kalian ingin, ya. So itu sederhana saja. Apa yang contohnya Anda suka orang melayani engkau, layani orang lain. Anda mau orang mengasihi Anda, kasih orang lain. Anda mau didorong orang lain, mari kita menjadi pendorong kepada orang lain. So itu sangat penting. Saya percaya Anda pasti bisa melakukan semua itu. Satu versi bahasa Inggris menyatakan, treat other people exactly as you would like to be treated. Treat other people exactly. Artinya, berlakukan orang lain persis seperti kamu ingin dilakukan oleh mereka. Ya. Dan another version menyatakan, always do for other people everything you want them to do for you. Always do. Selalu lakukan untuk orang lain segala sesuatu yang Anda ingin mereka lakukan untuk Anda. Sebenarnya sangat senang sebenarnya. Jika Anda bisa tangkap yang utama, isi hati Tuhan. Kasihan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasihilah sesama manusia dengan sungguh-sungguh juga. So mari kita belajar untuk hidup dalam kasih. So di sini kita akan belajar di dalam keluarga bagaimana, ya, kita menjaga kasih itu. Mungkin Anda akan ada lihat mungkin di pintu atau di rumah teman Anda di mana itu ada kata seperti itu. Home sweet home. Artinya sejak ya, rumahku syurgaku. Ya, rumahku syurgaku. Home sweet home. Saya percaya kebanyakan manusia rindu, ya, rindu dikasihi, ya, rindu mempunyai satu keluarga yang penuh dengan kasih, ya. Itu sebenarnya itu kerinduan setiap manusia, longing for love. Anda dan saya, kita dicipta Tuhan longing for love, ya, kita longing for love. Dan di mana sumber kasih, kita sangat tahu bahwa sumber kasih dari Tuhan. God is love, adalah kasih. Dengan mencari Tuhan, dengan rela dibentuk Tuhan, dan rela dikikis, dihapuskan semua yang duniawi, maka Anda akan lihat bahwa Anda akan hidup di dalam kasih. Anda akan hidup di dalam kasih. Orang akan melihat kasih Kristus di dalam hidup kau, ya. So, John Wesley, seorang pendeta Inggris dan teolog, menyatakan, nothing short of God can satisfy your soul. Nothing short of God, artinya tidak ada yang kurang dari Tuhan yang dapat memuaskan jiwa Anda. Itu satu kebenaran. Hanya Tuhan yang bisa mengisi semua kerinduan
hanya kasih Tuhan yang bisa mengisi hidup Anda sebenarnya. Dan C.S. Lewis, seorang penulis Inggris, menyatakan, if we find ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy, the most proper explanation is that we were made for another world. Artinya, jika kita menemukan diri kita dengan keinginan yang tidak dapat dipenuhi oleh apapun di dunia, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa kita dicipta untuk dunia yang lain. Anda tidak dicipta untuk dunia ini. Apakah Anda bisa dipuas dengan makanan? Tak bisa. Sebanyak Anda memakan sesuatu, akan menyatakan bahwa Anda sudah tidak mempunyai gairah. Termasuk kasih sesama. Anda tidak akan bisa mengasihi seseorang kalau Anda tidak dipenuhi kasih Kristus. So, mari kita pelajari bahwa mengerti sumber kasih dari mana. Dari Kristus saja sebenarnya. Sekarang kita akan melihat hubungan dalam keluarga, yaitu hubungan antara suami dan istri. Ya, hubungan antara suami dan istri. Nah, Anda lihat foto ini ya, di mana ada satu kasih, ada satu hubungan yang penuh dengan kasih di antara suami dan istri. Seterusnya Anda akan lihat di sini ada satu peperangan kecil antara suami istri. Seterusnya itu perang dunia ketiga, ya. Ada repot yang besar, ya. Ya, kesalahpahaman yang besar. Dan semasa itu terjadi di rumah tangga, di keluarga, itu akan mempengaruhi hidup anak-anak, ya. Anak-anak akan kurang semangat. Anak-anak mungkin tidak akan suka pergi sekolah dan sebagainya. Anak-anak mungkin akan menjauh dari Anda dan sebagainya. So, sangat penting di mana kita menjaga kasih di dalam keluarga. Dan sekarang kita akan melihat yaitu hubungan antara suami dan istri. Efesus pasal 5:31 menyatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istri, sehingga keduanya menjadi satu daging. So, selepas menikah, lelaki dan perempuan akan bersatu, ya, dan menjadi satu, dan bukan lagi dua, tapi satu. Ayat 33 menyatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Itu sangat penting, itu prinsip, ya, di mana suami perlu mengasihi istri seperti dirimu sendiri, dan istri perlu belajar untuk menghormati suaminya. Seterusnya, saya akan memberi beberapa firman dan nanti saya akan mengungkapkan untuk Anda. Kolose pasal 3 ayat 8 menyatakan, hai istri-istri, tunduk kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Ya. Tuhan mau istri taat kepada suami mereka. Ya. Ayat 19, hai suami-suami, kasih istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap mereka. Ya. Itu firman menyatakan bahwa suami harus bersikap baik, ya, mengasihi istri mereka, jangan melakukan sesuatu yang kasar. Efesus pasal 5 ayat 20 menyatakan, hai istri, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, ya. Karena suami ada kepala kepada istri sama seperti Kristus ada kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. So, di sini mari kita belajar bahwa di dalam satu rumah tangga ada satu kepala, ya, ada satu ketua, yaitu suami. Dan ayat 24 menyatakan, kerana itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dan segala sesuatu. Dan segala hal berbicara tentang rumah tangga, mari istri belajar tunduk, ya, kepada suami mereka, ya. Ayat 25 menyatakan, hai suami, kasih istrimu sebagai Kristus, ya. Ya, Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan diri kepadanya. Ya, so kita perlu belajar dari teladan Kristus, di mana bagaimana Kristus mengasihi umat Dia, begitu juga suami harus mengasihi istri dia. Ya. Dan ayat 28 menyatakan demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ya. Suami harus mengasihi dengan sungguh-sungguh istri mereka seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Itu satu kebenaran
Itu mengingatkan Anda dan saya, para suami, di mana kita harus belajar untuk mengasihi istri kita. Ya. So di sini apa yang bisa Anda tangkap sebenarnya? Mungkin Parisi kata, suamiku, mari kasih istrimu. Mungkin istri Anda menuntut, di mana Anda mengasihi dia. Tapi satu bagian, saya percaya semasa istri tunduk kepada suami, saya percaya suami juga sangat senang mengasihi istri mereka. Sama juga, semasa suami mengasihi istri mereka, sangat senang di mana istri akan tunduk kepada suami mereka. So ini sebenarnya berbicara tentang peran, ya. Suami harus memainkan peran mereka. Istri sama penting juga harus memainkan peran mereka. Kedua-dua suami istri perlu memainkan peran mereka. Dan di sana semasa setiap kita memainkan peranan kita di dalam rumah tangga, ada harmonis, ada kerukunan, dan ada kasih. Dan pasti Anda bisa hidup dalam kasih. Rumah tangga yang penuh dengan kasih. Itu akan menjamah anak-anak Anda. Hubungan Anda dan anak-anak. Seterusnya, mari kita lihat hubungan di antara orang tua dan anak. Apa yang Anda lihat ialah di mana sepertinya ada pertengkaran antara ibu dan anak perempuan dia. Untuk para anak-anak, ya, semua anak-anak hormati orang tua. Itu sebenarnya di dalam ke-10 firman. Ulangan pasal 5:16 menyatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umur dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadanya. So di sini semasa Anda menghormati orang tua Anda akan menerima apa? Panjang umur. Anda akan hidup makmur. Anda akan diberkati Tuhan. Hidup Anda akan berhasil. Sangat penting di mana itu peran yang dibuat oleh Tuhan. Setiap kita harus memainkan peran itu. Kalau Anda anak, peran Anda yang menghormati orang tua Anda, ayah dan ibu. Seterusnya di Kolose pasal 3:20 mengatakan, anak-anak taatilah orang tua dalam segala hal. Tuhan mau para anak taatilah orang tua mereka. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Di mata Tuhan semasa Anda mentaati orang tua Anda, semasa Anda menghormati mereka, sebenarnya itu kewajiban sebenarnya. Itu akan menyenangkan hati Tuhan. Semasa hati Tuhan senang, pasti engkau juga akan diberkati. Tuhan akan menuntun hidup Anda. Tuhan akan melindungi Anda. Tuhan akan memberi favor kepada Anda, kepada setiap mereka yang yang menghormati orang tua, yang taat kepada orang tuanya. Di sini satu bagian yang penting di mana sebagai orang tua kita perlu mendidik setiap anak kita. Di Kolose pasal 3 ayat 21 menyatakan, hai bapak-bapak, jangan sakit hati anakmu supaya jangan tawa hatinya. So di sini para bapak, mari kita belajar semasa kita mendisiplin, menegur anak kita, jangan sakiti mereka, ya. Jangan terlampau keras, ya, sampai mereka tawa hati, sampai mereka patah semangat. Jangan sampai itu berlaku. Amsal 22 ayat 6 menyatakan, didik orang muda menurut jalan dan patuh baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripadanya. So kita sebagai orang tua, ya, kita perlu mengajar anak kita cara hidup yang patut bagi mereka. Supaya apa? Sampai tua mereka akan memilih jalan yang benar, ya. Mereka tidak akan menyimpang. Mereka sentiasa hidup di dalam jalur Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Amsal 23 ayat 13 menyatakan, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukul dengan rotan. So di sini satu peringatan untuk setiap orang tua ialah apa? Jangan segan-segan mendidik anakmu. Jika engkau memukulnya dengan rotan, ia tidak akan mati. Satu puisi mengatakan,
Mereka tidak akan mati jika engkau memukul mereka dalam rotan. Hukuman akan menjauhkan mereka dari apa? Dari neraka. Apakah Anda mau anak-anak Anda bersama dengan Anda di syurga nanti? Mari belajar untuk mendidik anak Anda. Mendisiplin mereka kalau itu sesuatu yang salah. Kalau mereka melanggar kebenaran firman. Kalau mereka jauh dari Tuhan. Kita perlu mendidik, membimbing mereka. Ya, supaya apa? Supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan. Tetap mengutamakan Tuhan. Jangan malas mendidik anak-anak Anda. Diulang pasal 6 ayat 7 harus engkau mengajar berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya kepada engkau. Duduk di rumahmu apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Apa artinya sebenarnya? Tuhan mahu setiap orang tua mengajar, mendidik anakmu berulang-ulang. Apa? Selalu, setiap hari. Ya, Anda harus hendaklah kamu membicarakannya di dalam rumah, di luar rumah, di waktu beristirahat, di waktu kerja, di setiap waktu, setiap kesempatan. Sebagai orang tua, Anda perlu belajar untuk mendidik mereka. Supaya apa? Supaya mereka akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. So, let there be love in the family. Let there be love in the family. Semasa anak Anda dididik, pasti ada kasih di dalam keluarga Anda. Ya, ada kasih di dalam keluarga Anda. Kasih antara suami dan istri, kasih antara orang tua dan anak. Seterusnya, ya, kita diajar untuk apa? Mengasihi sesama Kristen. Seorang misioneri Amerika, Russell Standard, menyatakan, "It's not possible to love God and hate your brother." Wow. Tidak mungkin mengasihi Tuhan dan membenci saudaramu. Tuhan tidak mau itu. Itu bukan yang benar sebenarnya. Dan seorang pendeta menyatakan, when you pray for someone, itu sangat praktikal sebenarnya. When you pray for someone, it's difficult to hate the person. Artinya, ketika Anda saling mendoakan, sulit untuk membenci seseorang. Mengapa kita bisa saling mungkin membenci, berdendam dan sebagainya? Karena kita tidak suka berdoa. Karena kita tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 menyatakan, kita telah mengenal Dia dan tetap percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah lah kasih. Kita sangat tahu Allah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Artinya dia tetap tinggal dalam Kristus dan Allah di dalam dia. So sangat nyata sebenarnya. Barang siapa tetap berada di dalam kasih. So sangat penting di mana hidup Anda harus dikuasai dengan kasih. Anda harus bersatu dengan Tuhan. Orang bersatu dengan Tuhan akan bisa mencurah kasih, akan terus mengalir dalam hidup dia. Karena tanpa kasih, Anda mungkin tidak akan diterima oleh Tuhan. Karena sini sangat nyata, barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap di dalam Allah. Nah, kalau kita tidak di dalam kasih, pasti kita tidak akan bisa diterima oleh Tuhan. Ayat 17 menyatakan, dalam hal itu, inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Ya. Karena sesama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. So Tuhan mau kita terus bertumbuh semakin sempurna, semakin lengkap. Jangan berasa malu. Kita berdosa, mari kita bertobat. Mari kita berani datang di depan Tuhan bertobat. Dan Tuhan ya Tuhan yang adil, ya, untuk menerima kita. Tuhan kita setia akan menerima engkau. Ayat 18 mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ingat, ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kasih yang sempurna melewatkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kalau Anda takut, Anda sebenarnya di dalam hukuman, berada di dalam hukuman.
So di sini mari kita belajar tentang kebenaran firman. Kasih, tidak ada ketakutan. Kalau ada di dalam kasih, Anda tidak usah takut. Ada pun menyatakan, jika seorang kata, aku mengasihi Allah dan dia membenci saudara, dia adalah pendusta. Dia adalah pembohong sebenarnya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak bisa dilihat. Sangat nyata, di mana apakah Anda mau terus membenci, berdendam, ya, seseorang? Tuhan kata apa? Anda ialah pendusta. Hanya pilihan. Anda pilih untuk mengampuni atau tidak sebenarnya. Bukan bisa tak bisa. Ayat 21 menyatakan, dan perintah ini kita terima dari dia, yaitu barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Itu satu kewajiban di mana kita perlu belajar untuk, kita harus mengasihi saudara seiman kita. Kewajiban kita. Seterusnya, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Poin yang ketiga adalah apa? Kepada mereka yang belum percaya. C.S. Lewis menyatakan, do not waste time bothering whether you love your neighbor. Act as if you did. Sebenarnya itu satu hikmat. Artinya apa? Jangan buang waktu untuk memikir apakah Anda mengasihi sesama Anda. Bertindak seolah-olah Anda melakukannya. Mengapa itu saya katakan begitu? Karena semasa kita terus melakukan sesuatu, menjadi kebiasaan, itu menjadi habit, good habit, ya. Dan selama sekian waktu, ya, Anda akan melihat bahwa Anda akan berbuah dan berhasil banyak, lebat. Anda akan berhasil lebat. Ketika Anda mengasihi Kristus, Anda selalu akan berusaha. Anda akan berusaha untuk menjadi lebih baik, hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Anda akan melakukan begitu. So di sini mari kita mempelajari ke semua itu. Mari kita belajar untuk hidup dalam kasih di dalam keluarga, antara hubungan suami istri dan orang tua dan anak. Mari kita belajar untuk mengasihi saudara seiman kita. Mari kita belajar untuk apa? Belajar untuk mengasihi mereka yang belum percaya. Mereka yang belum percaya. Belajarlah hidup dalam kasih. Living in love. Rick Warren menyatakan, ya, misalnya Tuhan mengajar kita untuk mengasihi dengan menempatkan beberapa orang yang tidak menyenangkan di sekitar kita. Tidak diperlukan karakter untuk mengasihi seseorang menyenangkan dan mengasihi Anda. So, sering Tuhan akan meletakkan beberapa orang yang kita tidak suka, ya, di mana Anda berasa tidak senang semasa mereka berada di sekitar Anda. Itu sebenarnya Tuhan menggunakan mereka untuk membentuk hati Anda, membentuk pikiran Anda, supaya Anda menjadi lebih seperti Kristus, lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Itu cara Tuhan untuk membentuk hidup kita. Seterusnya, Mother Teresa mengatakan, do not think that love, in order to be genuine, has to be extraordinary. What we need is to love without getting tired. Wow. Don't love until you get tired. Seterusnya, beliau katakan, be faithful in small things, because it is in them that your strength lies. God wants you to be faithful in small things. Artinya apa? Jangan berpikir bahwa kasih untuk menjadi tulus harus luar biasa. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah mengasihi tanpa lelah. Jangan lelah mengasihi, jangan lelah mengasihi. Apakah saya lelah? Ya, ada juga waktunya. Tapi semasa kita lelah, mari kita bertobat. Mari kita bangkit lagi. Kita terima kekuatan dari Tuhan, terima kuasa dari Tuhan. Kita dihibur, dikuatkan. Terus berjalan hidup ini. Terus belajar untuk mengasihi.
Setia dalam hal-hal kecil. Seterusnya, setia dalam hal-hal kecil kerana di dalamlah terletaklah kekuatan. Mari kita setia untuk mengasihi mereka yang susah dikasihi. Saya percaya, semasa Anda terus melakukannya, hidup Anda pasti diberkati. Hidup Anda pasti diberkati. Karena Tuhan mau Anda terus hidup di dalam kasih. Karena Tuhan yang kasih. Tuhan yang roh. Tuhan yang kasih. Adalah umat Tuhan kan? Adalah orang percaya. Bahkan Anda mau menjadi muridnya kan? Mari kita belajar untuk mempunyai kasih. Hidup dalam kasih. Living in love. Ya, living in love. Mari kita membangun gaya hidup kita yang ilahi. Ya, membangun gaya kita yang hidup yang ilahi. Saya percaya Anda umat CST, Anda pasti bisa. Bukan dengan gagah perkasa Anda, tapi dengan kuasa Tuhan. Anda pasti bisa melakukannya. Saya percaya Anda pasti bisa mengasihi Tuhan begitu. Ya, mari kita membangun gaya hidup yang ilahi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hamba serahkan firman-Nya dari tabur Tuhan. Biar setiap umat-Mu yang mengikut online, hidup mereka dicabar Tuhan. Mereka mau hidup di dalam kasih. Karena mereka memang bisa melakukannya. Bukan dengan gagah kuasa mereka, tapi dengan kuasa roh Tuhan. Mereka bisa melakukan semua itu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biar Engkau terus memberkati setiap umat-Mu berlimpah-limpah. Menjadikan mereka kepala dan bukan ekor. Ya, mencurah. Dan ketiga, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati umat-Mu dengan berlimpah-limpah. Menjadikan mereka kepala dan bukan ekor. Ketika mereka mentaati firman-Mu Tuhan. Ketika mereka menghidupi firman-Mu Tuhan. Dan hamba juga berdoa untuk setiap umat jemaat CSC. Setiap jemaat CSC akan tetap menjadi Yesus Kristus. Menjadi Yesus Kristus pusat hidup mereka. Mereka tetap menjadi umat yang mau dipimpin oleh roh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur dan mereka semua berkat yang sudah Engkau tetapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua umat katakan, Amen.